Penetapan kadar fosfor dalam asam fosfat dan standarisasi NaOH dan BBP asam folat. Ini merupakan bahan-bahan untuk standarisasi dimulai dari asam fosfat, natrium hidrosida 0,1N, indikator PP, begitu juga alat gelas dari labu 100 ml, alam air 50 ml, labu semprot piala gelas 800 ml, dan pipet volume 10 ml, dan buret 50 ml. Kita pertama-tama siapkan dulu labu takar dengan corong gelasnya. Oke, diberi kertas pengganjal dan siapkan labu semprot untuk pembilasan padatan asam oksalat. Kita ambil kaca aloji dan pengadu gelas. Kita timbang asam oksalat dengan total 0,63 gram. Oke, kemudian padatan dilarutkan dalam labu takar sampai semua padatan turun ke labu takar, kemudian bilas dengan air menggunakan labu semprot plastik. Pastikan padatan semua larut ke dalam labu takar. Kemudian aduk, homogenkan hingga merata, kemudian tambahkan air hingga mendekati tanda tera, kemudian pipet secara perlahan hingga tanda tera, kemudian setelah tanda tera beri label, label menunjukkan asam oksalat. Kemudian homogenkan sebanyak 10 kali hingga terhomogenkan. Kemudian bilas buret dengan air suling di bagian atas dan juga bagian bawahnya. Lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian pipet 10 ml dari labu takar yang asam oksalat yang sudah dibuat, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Pastikan pas 10 ml di tanda tera. Kemudian kita pindahkan ke Erlenmeyer 350 ml. Pastikan semua larutan asam oksalat turun ke Erlenmeyer dan tidak keluar dari Erlenmeyer. Kemudian tambahkan air untuk mempermudah pengamatan titik akhir titrasi dengan menambahkan sebanyak 50 ml. Kemudian tambahkan indikator fenoftalin sebanyak 3 tetes. Kemudian lakukan duplo dengan penambahan indikator fenoftalin di akhir. Jangan lupa diberi label. Kemudian buret, pastikan buret berisi NaOH 0,1N. Kemudian tera sampai berada di tanda tera 0 mili. Pastikan dengan menggunakan alat pembaca ukur bahwa meniskus ada di tanda 0. Kemudian kita mulai titrasi dengan melakukan pertama-tama pada simplo hingga warna TA merah muda seulas. Kemudian titar tetes demi tetes. Pastikan tidak bablas. Akan muncul warna merah muda seulas, kemudian aduk, pertahankan sampai 10 detik pengamatan agar benar-benar warna merah muda seulas tetap berwarna merah muda seulas, tidak kembali berwarna bening. Lakukan hal yang sama pada duplo hingga berwarna merah muda seulas. Amatan menggunakan alas titar, pastikan warna duplo juga merah muda seulas muncul. Oke, kemudian lihat buret dan didapat data yaitu untuk volume simplo 10,1 ml dan duplo 10,1 ml NaOH. Terima kasih. Penetapan kadar fosfor pada asam fosfat. Pertama-tama kita timbang asam fosfat dengan terlebih dahulu kaca aloji ditambahkan air secukupnya karena asam fosfat mudah menguap. Karena itu ditambahkan air terlebih dahulu. Kemudian kita catat bobot kaca aloji plus air dan bobot kaca aloji plus air plus sampel yaitu asam fosfat. Maka selisih dari itu kita akan mendapatkan bobot sampel asam fosfat. Jangan lupa untuk menulis logbook sebagai catatan aktivitas kerja di laboratorium kimia volumetri SMK Semak Bogor. Oke, masukkan kaca aloji dengan menggunakan penjepit, kemudian tutup. Catat bobot kaca aloji dalam kondisi stabil. Kemudian tambahkan asam fosfat hingga 0,2 gram. Pastikan semua bobot sesuai dengan apa yang muncul pada timbangan. Kemudian ambil kaca aloji dengan menggunakan penjepit. Matikan alat timbang setelah digunakan. Kemudian cabut power supply-nya. Maka dihasilkan data sebagai berikut. Didapatlah massa asam fosfat yaitu 0,258 gram. Kemudian masukkan asam fosfat ke dalam labu takar menggunakan corong gelas dan pengaduk gelas. Pastikan asam fosfat tidak tersisa pada kaca aloji. Kemudian bilas dengan labu semprot yang mengandung air suling. Bersihkan area kerja akibat tumpahan dari air suling. Kemudian bilas bagian ujung dari corong gelas. Kemudian bilas juga bagian atasnya agar semua cairan dipastikan masuk ke dalam labu takar. Kemudian aduk agar cairan larut ke dalam air suling. Kemudian tambahkan air sampai menuju tanda tera. Kemudian seka dengan kertas seka. Pastikan air pada lorong labu takar tidak menempel lagi karena akan mempengaruhi dari volume labu takar. Kemudian pipet air dengan air suling hingga tanda tera. Untuk air suling, tanda tera berada pada meniskus bawah. Kemudian homogenkan dengan memutar sebanyak 10 kali agar larutan homogen gelembung yang berasal dari atas berputar hingga ke bawah. Kemudian pipet 10 ml asam fosfat dari labu takar. Sebelum pemipitan, sebaiknya diseka biar tidak ada cairan yang menempel di luar pipet volume. Kemudian tera hingga tanda batas yang ada di atas pipet volume. Pastikan sejajar mata. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 350 ml. Pipet kembali 10 ml asam fosfat pada labu takar untuk dimasukkan kepada Erlenmeyer duplo.
Jangan lupa diseka agar cairan yang berada di luar pipet volume tidak tercampur ke dalam Elameyer. Pastikan tera sesuai dengan garis batasnya, kemudian masukkan kepada Elameyer Duplo. Tahap berikutnya adalah menambahkan air hingga 50 ml. Tujuannya adalah untuk pengamatan dari titrasi. Lakukan pada Simplo dan Duplo, kemudian diputar agar homogen. Pastikan Elameyer sudah diberi label Simplo dan Duplo. Siapkan titran dengan menambahkan NaOH 0,1 N pada buret dengan menggunakan corong gelas dan kertas penyangga. Pastikan buret dalam kondisi 0 sebelum ditita. Untuk larutan bening, tanda tera 0 berada pada meniskus bawah. Lakukan persiapan titrasi dengan posisi duduk, kemudian tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan menyetir atau memutar Elameyer. Pastikan putaran Elameyer konstan dan cepat. Keluarkan titran tetes demi tetes agar reaksi menjadi homogen. Akan muncul warna merah muda 11. TA atau titik akhir titrasi untuk penetapan ini adalah merah muda 11. Oke, baca hasil akhirnya didapatkan sekitar 4,1 mili. Untuk Simplo dan Duplo akan berwarna merah muda 11 dan Duplo setelah diulang juga mendapatkan 4,1 mili. Terima kasih.